Kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang ada di dalam dada yang harus senantiasa kita dijaga di atas ilmu agar kemudian tidak belok ke kanan ataupun ke kiri. Dan pada materi yang sudah lalu kita sudah membahas tentang syirik besar yang harusnya kita lanjutkan dengan syirik kecil. Tapi sebelum masuk ke tentang syirik kecil, ada hal yang mungkin lebih urgent untuk saya sampaikan, yaitu tentang di mana itu Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya ketika jenengan nanti akhirnya tahu di mana itu Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita harus semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala harus kita ketahui, karena nanti ada sebagian orang yang melafadzkan atau mengatakan tentang Allah bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Itu kaul atau perkataan yang tidak berdasar. Kemudian yang kedua ada lagi nanti yang mengatakan kalau Allah itu ada di dalam hati kita. Itu juga kurang tepat. Ada juga yang kemudian mengatakan kalau Allah itu menyatu dengan diri kita. Itu juga tidak benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar harus tahu Allah itu di mana, sehingga jenengan akhirnya paham kenapa jenengan diperintahkan untuk meninggalkan kesyirikan, kenapa jenengan diperintahkan untuk meninggalkan dosa-dosa besar, kenapa jenengan kok diperintahkan untuk sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai pada ujung dari pembahasan yaitu tentang Allah itu di mana, maka kita mulai pada tingkat yang paling bawah dari alam semesta, itu yaitu sijin. Sijin yaitu tempat catatan orang-orang yang durhaka, dan dia diletakkan di dalam bumi yang paling bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mutaffifin. Ini akidah, makanya saya sampaikan ada ayatnya, ada hadisnya, ada perkataan ulamanya, ada tafsirnya, ada sarahnya gitu kan. Sehingga harapannya panjenengan bisa berpegang dengan kencang, wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang dengan kuat pada tali Allah yang berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Allah berfirman pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 7-9, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ketahuilah bahwasanya kitab orang-orang fujar, orang-orang durhaka itu benar-benar berada di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis dengan jelas. Nah, ditafsirkan dalam banyak kaul, di antaranya adalah perkataan Ibnu Abbas. Dia mengatakan sijjinun huwa sijjinun fil ardis sabi. Yang namanya sijjin itu adalah satu tempat. Sijjinun artinya penjara, yang Allah letakkan di bumi pada lapisan yang ketujuh. Nanti saya sampaikan ayatnya bahwasanya langit itu 7 lapis dan bumi pun juga 7 lapis. Sehingga lapis yang paling dalam niku lapis yang ketujuh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jenengan itu berada di lapis bumi yang nomor 1. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Ibnu Abbas. Kemudian Ka'ab al-Ahbar juga mengatakan huwa sohratun tahtal ardis sabi'ah fiha kitabuhum. Ia adalah suatu tempat yang berupa batu yang sangat besar yang berada di bumi yang ketujuh, dan di dalamnya terdapat catatan-catatan orang-orang yang durhaka. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwasanya fi sijinin wa huwa maudhi'un fi asfalil ard. Yang namanya sijin itu adalah sebuah tempat di lapisan bumi yang ketujuh. Tafsir Muyassar itu tafsir ringkas yang disusun oleh sejumlah ulama yang berada di Saudi Arabia, yang saya tahu ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lapisan yang paling bawah. Nah, kemudian di atasnya ada neraka. Dan terkait dengan neraka ini, saya sering menyampaikan yang menempati nanti adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fajir. Nah, si orang fajir ini ada potensi untuk diselamatkan selama tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan kemunafikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian letaknya ada di mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Maka jagalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya
dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau bersabda, "Futihat li abwaabus sama fara'aitul jannah wan nar." Pada waktu itu dibukakanlah pintu-pintu langit, lalu aku melihat surga dan neraka. Dan terus di langit itu Nabi melihat surga, tapi juga terlihat neraka. Nah, ini yang disebut dengan basirah atau pandangan yang tidak kasat mata. Maka nanti sejumlah ulama meyakini tentang letak neraka, sebagaimana Mujahid, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya sijinu asfalul ard as-sabi wa huwa maudhi'u jahannam. Sijin itu berada di paling bawah dari bumi lapis 7 dan disitulah tempat neraka jahanam. Loh. Sehingga apa yang hari ini kita lihat itu adalah pandangan ketika kita hidup. Adapun nanti ketika kita sudah wafat, hari kiamat, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan bumi ini. Apakah kemudian nanti Allah akan ratakan semua sehingga kemudian berurutanlah itu kuburan jenengan, padang mahsyar dan seterusnya sampai nanti ujungnya adalah neraka, dan surga nanti ada di langit itu kemudian jenengan agak diturunkan sehingga nanti jenengan bisa naik ke atas dan seterusnya. Nanti pelan-pelan kita ke sana. Al Hasan Al Basri mengatakan, "Inna sijjinan fi tahtil ard as-sabi hiya arwahul kufar." Bahwasanya sijin itu berada di bumi yang lapis 7 dan di sanalah tempat ruh-ruh orang kafir. Ini masih ngomongkan sijin. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya inna jahannam tahtal ard sabi'ah. Yang namanya neraka jahanam itu di bawah bumi yang lapis 7. Dan dia mengatakan ini adalah perkataan Mujahid, Ad-Dhahab dan selainnya. Nah, ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW terkait dengan neraka. Beliau mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan bahwasanya kunna ma'a Rasulillah SAW, kami pernah bersama Nabi SAW, fasami'na wajbatan, dan pada waktu itu kami mendengar suara benda jatuh yang sangat keras. Faqala Nabi SAW kemudian bersabda, atadruna mahada, kamu tahu nggak itu suara apa? Kulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, kata Nabi, hada sajarun rumiya bihi finar mundu sab'ina harifan fal'ana wasola ila asfaliha. Itu sebuah batu yang dijatuhkan dari bibir neraka, dan suara ini yang kamu dengar ini itu baru nyampe 70 tahun sekarang ini, 70 tahunnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya coba ngitung. Nah, 70 tahun itu kira-kira kedalamannya berapa dengan rumus fisika, rumus gaya jatuh bebas, setengah gravitasi kali T kuadrat dan seterusnya, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat dan seterusnya. Maka ketemunya itu kedalamannya itu sekitar 6,6 kali 10 pangkat 4 kilometer. 6,6 kali 10 pangkat 14 ding salah. Nek pangkat 12 niku pun triliun. Nah, nek pangkat 14 niku berarti pinten nih? 6.600 triliun kilometer. Jero banget niku cukup nggih ngadahi wong sak donya, Pak. Makanya nanti dalam bab neraka itu ketika dileboni orang-orang kafir, musyrik, munafik dan orang fajir, dia minta terus, tambah terus gitu. Sampai Allah meletakkan kakinya, telapak kakinya yang suci di situ, kemudian dia mengatakan cukup gitu. Ini bab ghaibiyah, enggak usah jenengan bayangkan. Kakinya Allah seperti apa, ngapain kok dadak ditaruh situ, enggak usah jenengan bayangkan. Ngoten nggih. Nanti Imam Malik punya kaul yang ini menjadi landasan kita dalam berakidah terkait dengan sifat dan asma Allah, bahwasanya al-istiwa'u ma'lumun. Bagaimana Allah itu beristiwa di atas langit itu sudah dikenal. Istiwa itu apa? Kemudian wal kaifiyatu majhulun, bagaimananya Allah istiwa itu tidak ada orang yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimani itu wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu salah. Makanya dalam bab kaki Allah, hadisnya memang bunyinya gitu, Pak. Maka ya namanya kaki, jangan nggih ngertos kaki gitu niku napa. Nah, kakinya Allah seperti apa? Tidak boleh ditanyakan, tidak boleh dipertanyakan. Mengimani Allah punya kaki berdasarkan hadis itu wajib. Kemudian banyak tanya soal kaki Allah seperti apa, itu salah. Itu akidah tentang asma wa sifat ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau dihitung-hitung lagi,
maka kira-kira 6,6 kali 10 pangkat 14 kilometer itu nek tadi kilometer nggih. Itu saya konversi ke keliling bumi. Nah, bumi niku kelilingin niku sekitar sekitar 40.030 kilometer. Ini hasil ngitung. Nah, niku nek kemudian dikonversi ke situ niku ketemune niku sekitar 598 miliar kali ngubengi bumi. Jerone niku lho. Nah, jero biangat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki nek ditumpuk ngisor dhewe wau sijin gitu. Nah, di atasnya adalah neraka. Dan itu semua ada di bumi lapis 7 atau 7 lapis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, makanya kemudian yang ketiga urutannya adalah bumi 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Tolak ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah lah yang menciptakan bumi, langit itu 7 lapis dan bumi itu pun juga seperti itu 7 lapis. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah berlaku kepadanya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah itulah benar-benar yang meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya yaqulu ta'ala mukhbiron an qudratihi at-tamati wa sultanihi al-adim annahu khalaqa samawati sab'a tibaqan ba'duha fawqa ba'din. Ayat ini menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaannya dan keagungan kerajaannya, bahwa dialah yang menciptakan 7 lapis langit berikut dengan 7 lapis bumi. Dan ini kemudian dilengkapi dengan sabda Nabi SAW, man qata'a sibron minal ardi dulman tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang kemudian merampas tanah, mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal dengan cara dolim, maka akan dikalungkan 7 lapis bumi ke lehernya. Yang diambil sejengkal, tapi sejengkalnya niki kemudian diiris ke cara roti napa niku, roti bolu napa-napa diiris ke niku sampai ngisor itu. Berarti kan gede banget. Dan niku kemudian dikalungke. Rekoso banget nggih jujung. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hayatnya ada, hadisnya ada. Maka kita imani bumi itu lapisnya 7. Wah, kurang ngandel Mas, tak duduk nggih monggo. Lah jenengan nek ngertos nyumon niku jerone ngoten niku. Ngoten niku, jeglong medhuk niku lho. Nah, itu tambang yang lebih dalam dari itu sampai 3 atau 2,5 kilometer. Itu di mana itu? Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu termasuk tambang emas yang mungkin lebih besar daripada Newmont. Jeronya itu lebih dalam daripada Newmont. Walaupun sebagian orang mengklaim Newmont itu lebih besar atau paling besar sak donya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di Newmont aja seperti itu, di Afrika Selatan seperti itu, maka jenengan ketika tahu ada namanya Gunung Everest, itu gunung tertinggi yang terlihat oleh mata, sebenarnya di bawah lautan itu ada gunung yang lebih tinggi daripada Gunung Everest. Makanya sebenarnya bumi itu jero banget itu. Dan belum ada orang yang berani nembus. Nah, jenengan kemutan ada kapal feri kecemplung di Danau Toba yang dalamnya cuma sekitar 500 atau 600-an meter. Itu untuk ngangkat jenazahnya aja BNPB niku pilih mboten kersa kok, pilih minta keluarganya untuk mengikhlaskan. Kenapa? Karena nek masuk di situ nanti tekanannya gede, potensi merusak gendang telinga dan seterusnya. Maka kalau itu dalamnya sampai ribuan atau ratusan kilometer, nah, tentu kita nggak sanggup untuk masuk di situ. Itu menunjukkan lemahnya kita. Belum lagi nanti ngomong ke langit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ngomongkan langit. Nah, langit yang paling dekat dengan kita, itu adalah langit dunia. Langit dunia. Di mana langit dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana sama'ad dunya." Dan telah kami hiasi langit dunia bimasobiha, dengan lampu-lampu. Masobih niku jamak dari misbah, lampu-lampu. Yang kemudian ditafsirkan sebagai bintang-bintang. Wa ja'alna harujuman lisayatin, dan kami jadikan pelempar para setan. Wa atadna lahum adabas sa'ir, dan kami siapkan buat mereka adab yang menyala-nyala. Ini menjadi dalil bahwasanya, nanti ditegaskan lagi dengan hadis yang lain, bahwasanya di
Langit itu setan hanya mampu naik sampai ke langit dunia, gak bisa nembus langit satu. Dan yang jenengan lihat dari bintang-bintang, kemudian bulan dan seterusnya, itu ada di langit dunia, masih bisa dipandang. Dan itu selain untuk menghiasi langit kita, itu digunakan untuk melempar setan. Setan yang gimana? Setan yang didatangi manusia alias dukun, bertanya tentang khobar yang akan datang, dan dia kemudian naik ke atas, tentang nomor lah, tentang dompet hilang, tentang bojo hilang, pokoknya kabeh ditekokke. Nah, setan naik mencari itu, informasi itu, mencuri. Nah, kemudian sama malaikat yang ada di langit dipanah, dilempari dengan bintang itu. Nah, bintang jatuh itulah fenomena dari adanya dukun-dukun yang berpraktek. Makanya jenengan kalau ada di satu daerah dengan dangak ten langit kok okeh ngoten niku, insya Allah ndak salah prasangka saya, di kampung itu mungkin ada dukun yang sedang praktek. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kesalahan sebagian kaum muslimin khususnya anak-anak muda justru beranggapan bintang jatuh itu saat yang baik untuk berdoa. Niku keliru. Yang benar ketika ada aktivitas syaitan itu kita diminta untuk ta'awud. Termasuk salah satu bentuk aktivitas syaitan itu ketika jenengan mendengar anjing menggonggong gitu. Nah, piye Mas tonggoku ngingu kire kok. Nah, niku PR jenengan nek niku. Nah, maka ketika menggonggong ya jenengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku langit dunia. Nah, langit pertama di atasnya. Nabi SAW pernah mengisahkan ini dalam Isra Mi'raj. Beliau bersabda, falamma jawastu qala hada Adam. Ketika aku sudah diperkenankan masuk ke langit pertama, maka ditunjukkan oleh Jibril, iki lo Adam. Fasalama alaih, maka aku ucapkan salam kepadanya. Fasalamtu alaih, dia mengucapkan salam kepadaku dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faradda salam, dan dia pun menjawab. Summa qala, dan dia pun mengatakan, marhaban bibni sholih wan nabiy sholih. Selamat datang anak yang solih dan nabi yang solih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari langit dunia, langit satu, beliau naik ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan nabi yang lain. Nabi bersabda, summa so'ida bi Jibril alaihi salam ila sama isaniyah. Kemudian aku dibawa Jibril untuk naik ke langit yang kedua. Fastaftaha, di situ kami minta dibukakan pintunya, berarti tiap langit ada pintunya. Fakila, kemudian ditanya, man hada, kamu sama siapa? Kola, kamu siapa? Maaf. Kemudian dia menjawab, Jibril, aku Jibril. Kila, kemudian ditanya, waman ma'aka, terus siapa yang bersama dengan kamu? Kola, Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kila, dia ditanya lagi, auqat ursila ilaih, apakah dia telah diutus pada saat ini kok sudah sampai sini? Kemudian Jibril mengatakan, na'am, iya. Kemudian ditanya lagi, marhaban bihi fani'mal maji'u ja'a fafataha. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad dan Jibril, selamat datang atas kedatangannya. Maka kenikmatan besar atau kenikmatan yang sangat besar, keagungan yang sangat besar ketika dia datang pada saat ini. Maka dibukakan pintunya. Falamma dakhaltu, maka ketika aku masuk ke langit yang kedua, bi Yahya wa Isa wa huma abnal kholati, aku dapati di situ ada Nabi Yahya dan Isa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi yang dua itu mengatakan, marhaban bika ayyuhal akhul sholih wan nabiyus sholih. Selamat datang kepadamu wahai anak yang saudaraku yang solih dan nabi yang solih. Dan Nabi Adam mengatakan anak, karena itu nenek moyang manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian serupa berulang di langit ketiga. Cuman di langit ketiga Nabi bertemunya dengan Nabi Yusuf. Jadi yang pertama Adam, yang kedua Yahya dan Isa, yang ketiga dengan Yusuf. Sama, kula nuwun ngucap salam, ditanya kamu siapa? Jibril. Kamu bawa siapa? Muhammad. Apakah dia sudah dijanjikan sekarang saatnya datang? Iya, gitu. Kemudian dikatakan marhaban bika, selamat datang, gitu kan. Nikmat besar kedatanganmu ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langit keempat terjadi hal yang serupa, dan di situ Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Idris.
Nah, kemudian di situ pun juga sama, ditanya kamu siapa, Jibril membawa siapa, dan seterusnya. Nah, naik lagi ke langit yang kelima, di situ Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Harun. Dan kemudian yang ditanyakan ya sama, kula nuwun juga ngucap salam sama. Ditanyakan kamu siapa, membawa siapa, dijawab dengan jawaban yang sama. Sampai akhirnya dibukakan pintunya, bertemu dengan Nabi Harun pun mengucapkan salam. Nabi Harun menjawab dan Nabi Muhammad SAW juga menjawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu naik lagi ke langit yang keenam. Di langit keenam berjumpalah dengan Nabi Musa alaihi salam. Di situ sama prosesnya, ditanya kamu siapa, membawa siapa, apakah dia sudah waktunya ke sini dan seterusnya, dan sudah dijawab. Nah, mulailah di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 dengan proses yang serupa, akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa masuk dan di sana ketemu dengan Nabi Ibrahim musnidan dohrohu ilal baitil ma'mur, yang dia bersandar punggungnya pada suatu bangunan yang disebut Baitul Ma'mur, semendetan Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad dulu waktu hidup pernah bersandar di Ka'bah. Nah, Jibril alaihissalam ini bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Baitul Ma'mur niku nopo? Baitul Ma'mur niku disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya itu adalah suatu tempat atau suatu bangunan yang mana di situ malaikat masuk setiap hari 70.000 dan kemudian keluar dan tidak balik lagi. Artinya masuknya malaikat ke situ itu tiap hari berbeda-beda. Dan itu sebagian ulama meyakini itu sebagai Ka'bahnya para malaikat yang ada di langit. Dan letaknya di langit ke-7 dan jejak dengan Ka'bah kita di bumi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu di langit yang ke-7. Nah, pertanyaannya, apa langit sak mono mbane isinya cuma Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun dan Nabi Musa serta Ibrahim? Apa cuma isinya satu ndil Nabi itu? Ternyata tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Kamu tidak tahu, tidak ada yang tahu tentang tentara Tuhanmu, Rabbmu, melainkan Allah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya ada makhluk yang tidak kelihatan. Siapa? Malaikat. Dan malaikat memenuhi langit. Makanya nanti dalam bab Lailatul Qadar disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turunlah itu para malaikat pada waktu itu. Khataman lail fajr, turun terus sak banyak-banyak, sak oke-oke. Cuman kita tidak lihat gitu loh. Makanya malaikat yang turun itu kemudian membentuk naungan yang besar. Biasanya ketika malamnya Lailatul Qadar, paginya niku ada matahari, tapi mataharinya itu keblok sama malaikat itu sehingga panasnya enggak terlalu menyengat gitu loh. Jadi panasnya niku nggih tetap enak gitu, sejuk gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Nabi SAW sampai menyebutkan tentang jumlah malaikat yang ada di langit, bukan angkanya, tapi yang disebutkan kondisinya yang sangat banyak. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, yaitu uttotis sama'u wa hukka laha anta itto. Langit itu berderit niku kados jenengan yang mungkin pernah naik rumah ala-ala Sumatera niku, panggung papane lantainya pakai papan niku nek diijak niku muni nyek-nyek ngoten niku lho. Dadi kaya kreket-kreket ngoten niku. Nah, kata Nabi, langit itu berderit dan pantas baginya berderit. Kenapa? Ma fiha maudhi'u arba'in asabi'a. Tidak ada tempat di sana melebihi 4 jengkal ini illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah, kecuali terisi oleh malaikat-malaikat yang sedang sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit niku kebak isine malaikat. Cuman ini bab gaib nggih sekali lagi. Dan kita harus mengimani ini. Dan saking banyaknya, loh berarti langitnya ra kuat sampai engko runtuh mboten. Yang disebut ini semua bahwasanya dijelaskan oleh
Rien. Kula kesupen ini. Jadi dijelaskan oleh seorang ulama bahwasanya maksudnya itu langit itu penuh sekali. Tapi langit tetap kuat untuk menyangga itu semua. Nah, langit sijin bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus langit dunia, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 ada Baitul Ma'mur, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jane jarak antar langit itu berapa? Atau jarak kita ke langit sana itu berapa? Nabi SAW bersabda, bainas sama'il ardi masirotun khomsi mi'atin sana. Jarak antara langit dan bumi, berarti bumi kita sampai ke langit yang pertama, berarti di langit dunia itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina kulla sama'aini masirotun khomsi mi'ati sana. Dan di antara dua langit, berarti langit 1, kedua, 2, ketiga dan seterusnya, itu 500 tahun perjalanan. Nanti dalam riwayat yang lain, tebalnya setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Nah, saya coba ngitung-ngitung, kalau 500 per tahun perjalanan itu saya asumsikan dengan perjalanan unta yang dia berjalan sehari 40 km per hari. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 1 tahun perjalanan itu 14.160 km. Sehingga kalau 500 tahun perjalanan itu sekitar 7 juta kilometer. Nah, kalau 7 juta kilometer itu kalau saya hitung lagi dibagi dengan diameter bumi, ketemunya ini 550 kali diameter bumi. Sehingga baru jarak bumi sampai ke atas aja, ke langit, mentok langit atas itu sekitar 149 juta kilometer. Niku baru 500 tahun perjalanan. Padahal di atasnya ada lagi. Jadi jarak bumi sampai ke dasar langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Tebal langit 1 500 tahun perjalanan. Langit 1 kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit 2 500 tahun perjalanan. Langit 2 ketiga 500 tahun perjalanan. Niku nek dihitung kabeh niku kira-kira totalnya itu 7.000 tahun perjalanan lah. Terus dipengke niku 149 juta kilometer. Pun jenengan sing ajeng menek sinten niku. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jauh di sana. Wado-wado ini Nabi Muhammad itu naik ke atas untuk mengambil perintah sholat. Nah, kemudian Nabi berkata tentang Baitul Ma'mur, dikatakan oleh Nabi SAW, farufi alil Baitul Ma'mur fasa'altu Jibril. Kemudian diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur dan aku bertanya pada Jibril, itu apa? Faqala, kata Jibril, hadzal Baitul Ma'mur. Ini namanya Baitul Ma'mur. Yusolli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di situ. Idza kharaju, setelah selesai mereka keluar, lam ya'udu, mereka enggak akan pernah kembali lagi kepadanya. Akhira ma alaih, maka mereka enggak akan pernah lagi kembali. Nah, jenengan yang mampu atau punya duit itu umroh berangkat, mungkin tahun depan datang lagi. Tapi karena di sana itu penuh sesak gitu kan. Maka yang terjadi jatahnya 70.000 masuk, keluar dan enggak boleh balik lagi. Itu menunjukkan malaikat di sana itu banyak banget. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di atasnya lagi masih di langit yang ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha. Allah berfirman pada Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 16, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang asli. Jadi ketika naik sampai Sidratul Muntaha, Jibril itu berubah dalam bentuknya yang asli dengan sayapnya yang 600 dan dengan besarnya yang sangat besar. Nah, perubahan itu terjadi di mana? Inda Sidratil Muntaha, ketika ada di Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Sidratul Muntaha adalah pohon besar. Sidr nih, pohon sidr. Pohon sidr ini pohon apa, Pak? Pohon bidara. Tapi bidaranya bidara yang di langit. Nah, bidara yang di langit, di mana beliau mengatakan berada di langit ketujuh, dan di tempat itulah berakhirnya semua yang naik dari bumi. Napa niku? Donga jenengan, terus amal jenengan, pahala-pahala jenengan. Nah, juga berakhir apa yang dari atas. Apa itu? Firman Allah.
Di situ dijemput oleh Jibril, dibawa turun. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika jenengan membaca Al-Qur'an, itu hakikatnya sebenarnya itu ada satu proses distribusi yang sangat panjang. Bagaimana kemudian Jibril harus naik sedemikian rupa ke atas mendapatkan wahyu itu, kemudian dibawa turun ke langit dunia, semuanya utuh, lalu dari langit dunia diturunkan mufassalan bertahap selama 23 tahun yang kemudian kita terima sebagai Al-Qur'an. Dari Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, singkat cerita disampaikan kepada khutbah, para orang-orang yang khutbah Jumat. Nah, maka ketika kita kemudian pas khutbah Jumat niku mboten sare, hakikatnya kita sedang melakukan proses distribusi wahyu itu yang nanti kita bawa pulang, kita sampaikan ke keluarga kita. Maka prosesku angfusakum wa ahlikum naro di situ berjalan. Ning kadang gitu, wayah Jumatan malah wah pas iki wayah turu. Ah wis, mandek niku distribusinya enggak jalan. Ibarat Pertamina sopirnya mogok gitu kan. Nah, jenengan ajeng moroten pom bensin entek gitu. Nah, soalnya sopirnya mogok. Makanya kalau khotibe ada lah jenengan sebagai ujung tombak dari distribusi itu ya jangan sampai mogok juga gitu. Jenengan harus Jumatan itu harus fresh gitu, mendengarkan gitu. Pokoknya apa isinya dirungokke, disampaikan ke garwone gitu kan. Nah, cuman mungkin nek nyampe ke garwa pakai metode, biasanya langsung tes. Kok wis saiki anu to, Mas John wis dadi ustaz to wis saiki. Nah, angel nek niku. Carane nggih mboten ngoten, dijak dolan sik ten pundi lah, ten luwes napa ten pundi, blonjo sing akeh. Nah, engko karo mulih lagi diceritani, mau khotbah Jumat iki khotibe ngene iki. Oh, apik. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Nah, niki umpami nggih, niki jenengan bayangin iki di langit 7 nggih. Niki wau Baitul Ma'mur, dhuwure Sidratul Muntaha. Nah, niki misal Sidratul Muntaha nih. Terus dikatakan indah Jannatul Ma'wa, sebelahnya ada Jannatul Ma'wa. Surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Ma'wa niki bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling dhuwur niku namine Firdaus. Nah, kiwa tengen kiri kanannya itu semebar kayak bintang-bintang. Yang paling atas itu yang paling terang namanya Firdaus. Dari Firdaus mengalirlah 2 aliran air yang nanti masuk ke sungai ke surga. Dan kemudian ada lagi yang bablas, itu nanti yang kemudian ujungnya hilirnya itu adalah telaganya para nabi. Yang mana jenengan nanti akan mencari nabinya masing-masing. Kalau kita ya Nabi Muhammad, disitulah kita akan meminum satu teguk air di situ dan kita nggak akan haus selamanya. Namun sayang 1000 sayang, ada orang-orang yang sudah diidentifikasi sebagai umat Nabi, Nabi pun sudah ngocei, tapi diusir sama malaikat. Ketika Nabi pun kemudian berusaha untuk gondeli, ojo kuwi umatku, kata malaikat, anta la tadri ma ahdasu ba'daka. Kamu ndak ngerti perbuatan orang-orang ini setelah kepergianmu. Nah, ini yang kemudian disebut oleh sebagian besar ulama, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalannya Muhammad SAW, tidak sesuai dengan sunnah dalam berbagai macam lini. Makanya Nabi mengatakan, man rohiba an sunnati, barang siapa yang nggak senang dengan sunnahku, falaisa minni, dia bukan golonganku. Padahal Nabi berkali-kali mengatakan, ana faradtukum alal haud, aku mendahului kalian loh di telaga, tak anteni ning kono gitu. Tak anteni ning kono. Sampai tadi malam itu saya disuruh ngisi di belakang LP itu tentang rindu kepada Rasul gitu. Saya kumpulkan hadis-hadis tentang kerinduan pada Rasul. Rasul itu pernah mengatakan gini, aku pengen ketemu ikhwani, saudara-saudaraku. Sahabat yang mendengar itu menjawab, loh bukankah kami ini ikhwanuka? Kami ini saudara-saudara engkau ya Rasul. Bukan, kamu itu sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Ini dalam bentuk istilah nggih. Nek saudara sama muslim ya tentunya, tapi dalam bentuk istilah. Sahabat itu kan teman secara kata, tapi secara istilah sahabat Nabi itu adalah orang yang membersamai Nabi dalam kondisi beriman dan melihat bertemu dengan Nabi. Nah, ikhwani dalam frase yang disampaikan oleh Nabi SAW, maknanya adalah kata Nabi, yang tak maksud ikhwani adalah orang yang beriman kepadaku ning ora tahu ketemu aku. Niku sinten nek mboten jenengan? Gitu.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan pun dientosi, ajeng dikei syafaat, jenengan pun dikangeni, nah tinggal nutuke lampah kanthi dadi orang-orang yang beriman di atas Quran dan Sunnah. Pun niku mawon, mboten usah aneh-aneh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Jannatul Ma'wa ini nggih tadi semebar kiri kanan banyak. Di situ yang paling tinggi ada Firdaus, lalu ada di bawahnya. Nah, surga itu pun punya derajat. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada derajat-derajatnya. Ma baina kulla darajataini kama baina sama'i wal ard. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu kayak langit dan bumi jauh gitu. Dan nanti sampai disebutkan bahwasanya derajatnya itu dalam level orang yang mati syahid pun derajatnya itu bedanya bisa 100 tingkat. Makanya nggih, ketika jenengan hari ini sudah ahli Quran, misal rajin baca Quran, atau ahli tahajud atau ahli sedekah, jenengan jangan sampai bandingke sama yang enggak ahli. Aku sedekah terus, engko nek surgaku kedurun piye ngono. Ampun, jenengan tutup ke, karena nanti itu surganya masing-masing, Pak. Kita sudah enggak kemudian mikirkan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait Firdaus, Allah Subhanahu Nabi SAW kemudian bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Kalau kamu harus berdoa minta surga, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena dia posisinya di tengah. Wa a'lal jannah, tapi paling atas, tengah ning paling dhuwur. Wa fawqahu arsur rahman, dan di atasnya ada ars ar-rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke arsnya, kan sudah sampai Firdaus nih. Nah, kita masuk ke yang ke-9, yaitu adanya Illiyin. Jadi kalau yang paling bawah tadi Sijin, yang di atas itu ada Illiyin. Kalau yang di bawah Sijin tadi tempat menaruh catatan orang-orang yang bakal nyemplung neraka. Nah, kalau Sijin itu Illiyin itu tempat untuk menaruh catatan orang-orang yang beriman, yang mulia, yang masuk surga. Allah berfirman pada Quran surat yang sama, yaitu Mutaffifin ayat 18-21, kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti al-abror itu akan tersimpan di illiyin. Wa ma'adroka ma illiyun, tahu nggak kamu apa itu illiyin? Kitabum markum, yaitu kitab yang tertulis, yashadul muqarrabun, yang disaksikan oleh yang dekat dengan Allah. Muqarrabun itu malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas Firdaus di situ diletakkan Illiyin. Ada satu tempat, taruh situ catatannya. Nah, di atas itu semua ada namanya kursi Allah. Kursi itu yang jenengan kenal dengan ayat kursi. Nah, kursi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kursi itu apa? Beliau mengatakan al-kursiyu maudiul qadamain wal arsu la yaqdiru ahadu qadrahu. Yang namanya kursi itu adalah tempat di mana nanti Allah akan meletakkan kakinya. Nah, kakinya piye? Ndak usah dibayangkan. Tadi loh kaidahnya, bahwasanya yang namanya kaki ya, itu maklumun, kita tahu kaki itu apa. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, kaki Allah seperti apa ndak ada orang yang pernah tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah punya kaki wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan kaki Allah seperti apa salah. Pun nisak nih. Dulu nggih. Ini lebih level 9 ya 10 nih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwasanya as-samawatu sabu wal aradina sabu fil kursi illa kahalqatin mulaqatin fi falatin. Yang namanya kursi tadi itu kalau dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu kayak cincin yang ada di tengah padang pasir. Berarti kursinya itu yang padang pasir, cincinnya itu yang bumi 7 lapis dan langit 7 lapis. Berarti kursinya gede apa cilik? Gede banget. Nah, nanti perbandingan antara arsy Allah yang di atasnya lagi dengan kursi disebutkan, yaitu wa fadlul arsy alal kursi ka fadlitil kal falati ala tilkal halqati.
bahwasanya arsy Allah dibandingkan dengan kursinya itu sama kayak perbandingan cincin dan padang pasir tadi. Padang pasirnya itu arsy Allah, cincin itu kursinya. Nenek kursi dengan langit dan bumi, kursinya itu padang pasirnya, langit bumi itu cincinnya. Sehingga makin ke atas, makin gede, dan sebelum sampai ke arsy Allah, antara kursi dan arsy di situ ada air. Jadi arsy Allah itu di bawah air. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ketika dibuang dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Adam, Adam memilih di daratan, iblis milih di lautan. Ben piye? Ben tetap sombong kaya Gusti Allah. Yang dia mau kayak gitu. Makanya ketika jenengan titeni gitu kan, angger enek lautan khususnya di Indonesia lah gitu kan, itu mesti disajeni gitu kan. Maka itu hakikatnya yo makani iblis niku. Lah kok malah napa kretone digawe itu disembah ngono walah ngopo wong iki kurang gawean. Wong padahal wonge ya ora enek sing jenenge Nyi Roro Kidul ya dadak digoleke manusia didadekke artise gitu. Ngono ya disembah meneh ya walah gitu. Ngono kuwi sampeyan arep nyalon presiden lho Pak, ampun dicoblos lho Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sampai berikutnya yaitu apa? Ternyata arsy Allah di bawahnya itu bergelantungan lentera niku lampu-lampu. Nabi SAW bersabda, arwahus suhada fi jaufi toirin kudrin laha fanadilu mu'allaqatun bil ars. Yang namanya ruhnya orang-orang yang mati syahid itu dimasukkan ke temboloknya burung-burung warna hijau yang dia tinggal di lentera-lentera yang bergelantungan di bawah arsy Allah. Apa yang mereka lakukan? Tasrohu minal jannati haitsu sya'a. Tiap hari itu burung terbang ke surga tadi yang di bawahnya. Sak karepe dhewe peh ning ngendi gitu kan. Summa ta'wi ila tilkal konadil. Kalau sudah selesai dia balik lagi ke situ bersarang. Itu ruhnya orang yang mati syahid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian di atasnya itu tadi air, kemudian di atasnya arsy Allah. Nah, arsy Allah ini dipikul oleh 8 malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu, mengirim. Nah, di sini dikatakan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung, mengangkat arsy Allah, arsy Rabbmu di atas mereka. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan yashaduhul muqarrabun, catatan orang-orang yang mulia itu tadi di atas Firdaus itu dipersaksikan oleh malaikat yang 8 itu dan malaikat yang ada di bawahnya. Nah, dari semua itu, pas banget ini. Allah berada di atas langit itu, di atas arsy itu. Cuma nanti dalam pembahasannya, apakah Allah melekat dengan langitnya, dengan arsy-nya atau enggak, Allah butuh atau enggak dengan arsy-nya dan seterusnya. Yang intinya Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah di atas semua itu dengan segala macam keagungan dan kebesarannya. Makanya nanti suatu ketika Nabi pernah bermajelis, Jibril datang dalam bentuk manusia. Jibril bertanya, ya Muhammad apa itu Islam? Ya Muhammad apa itu iman? Yang terakhir Jibril bertanya, apa itu ihsan? Nabi mengatakan, antak budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah kamu berbuat, beramal seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah atau tidak tahu bagaimananya Allah, wong kita memang tidak tahu, maka yakinlah Allah itu melihat kamu dari arsy-nya sana. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kalau kita urutkan, sijin neraka 7 lapis bumi, langit pertama sampai 7, kemudian Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, sebelahnya ada surga berderajat-derajat yang paling tinggi Firdaus, di atasnya ada iliyin, ada kursi, ada air, ada lentera, tempat tinggal burung-burung warna hijau yang kemudian di situ ruhnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian di atasnya ada malaikat 8 yang memikul arsy Allah. Kemudian di atasnya ada arsy Allah. Di atas semua itu Allah berada. Makanya ini akidah yang turun-temurun disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, diestafetkan kepada para sahabat, tabi'in, para ulama, dan sampailah kepada kita. Maka ketika kita imani ini, maka kita akan faham bahwasanya apa? Allah mengatakan pada Quran surat Fatir, antumul fuqara'u ilallah. Kita semua ini adalah orang-orang fakir di mata Allah. Sekecil ini kok yodo kemaki. Sampai nggih,
Sampai Nabi SAW mengingatkan ya, ada 3 orang yang Allah tidak mau melihat. Coba, Allah yang maha melihat nggak mau lihat itu. Dan Allah juga tidak mau ngajak bicara. Coba. Dan kemudian Allah tidak mau mensucikan dosanya. Dan buat dia adab yang pedih yang bernama Saikhun Zanin, sampun sepuh kok kayak tesih kerso yang jangan tesih kerso zina, naudzubillah. Kemudian yang kedua, Al-Maliku Kadzab, seorang pemimpin, seorang raja yang suka dusta. Ngonek saya terpilih, nanti saya akan ini dan itu gitu kan. Bareng dadi ya mak pleketis gitu. Yang pertama tadi ada toh di sekitar kita toh. Nah, jenengan nek mau survei itu gilingan itu tuwek-tuwek wong itu. Nah, terus yang kedua tadi Malikun Kadzab nggih pun kata. Nah, yang ketiga disebutkan yaitu al-ail al-mustakbir, yaitu orang yang butuh jane, luwe jane. Begitu ditulung malah kemaki. Misal nggih jenengan gadah napa niku nek bar jagong niku uli-ulian berkat lah niku. Wah, berkatku ning omah akeh. Tak keke tanggoku lah ngono. Mesake ngono, ketoke kok lagi susah ngono. Pas dikeke mah dicek ngene. Sik delok sik isine apa, nek enak gelem nek ra enak moh ngono. Alah mung ngene kon mulih moh ra lepel ngono. Ra duwe iso ngarani gitu. Sakniki kuatah Pak, atos-atos. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, sampai Nabi mengingatkan sombong yang sekecil dzarrah pun bisa menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya itu ada sekecil dzarrah dari kesombongan. Para sahabat bertanya, apakah sombong itu karena kita pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, sendal bagus? Enggak. Sombong itu 2, batarul haq wa ghamdun nas. Dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Jadi kalau sudah disampaikan iki lho Quran iki lho hadis, alah pret kowe sing nyampaike ngono. Moh aku nek ra kae aku moh nek ra kowe. Nek kowe sing nyampaike moh itu. Nah, meremehkan orang lain, pangkatmu apa, anake sapa, gelarmu sedawa apa. Nek ora duwe gelar wis merasa ngandani aku. Momene kamu tuh bau kencur, bau kelek lah segala macam itu diucapke. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hati-hati sama sikap-sikap seperti ini. Alhamdulillah kita mau jumeneng di majelis ilmu, disampaikan Quran dan Sunnah, dan kita pegang ini sehingga kita jadi paham kenapa kok kita tidak boleh berbuat syirik. Lah Allah itu maha agung, di sana masuk kita duakan. Wong jenengan lo gadah garwa lo, rawani tau nikah meneh tau, ya tau. Padahal garwa jenengan yo gedene padha, sosok malah gede jenengan tau. Nikah meneh rawani ngopo wedi arep bojoku. Lah kok berbuat kesirikan kok ndak takut sama Allah yang ada di atas arsy sana. Korupsi mendolimi orang kok ndak takut sama Allah yang di arsy sana. Ya, kenapa? Karena Allah nggak tiba-tiba mengadabnya. Karena semua ditunda. Itu yang namanya istidrat, dieneni ben dadi celengan sing akeh engko kene adab niku diengkok-engkok tenanan nganti rekoso niku. Dan itu naudzubillah, itu sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila pengetahuan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, bisa mewariskan ilmu dan iman serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum subhanahu